warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita telah merupakan kepada junjungan kita yang Habibana wa Nabiyana wa Maulana Nabi Muhammad. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sedikit dakwah tentang keikhlasan dalam beribadah. Nah, boleh nggak sih kalau misalnya kita beribadah tuh misalnya gini, kita sholat duha, terus berharap rezeki kita lancar, itu boleh nggak sih? Sebenarnya ya boleh aja, yang penting kita berharapnya sama Allah. Tapi sebenarnya ada 3 tahapan keikhlasan dalam beribadah. Tingkat pertama itu ikhlas yang paling rendah. Tingkat ikhlas yang paling rendah ketika kita melakukan amal soleh dan berharap Allah membalasnya di kehidupan di dunia ini. Contoh, kita sholat duha, pengen jelaskan itu. Kita sholat tahajud, pengen diangkat derajatnya sama Allah. Lo bersedekah dengan harapan menjadi bawah kelak dan banyak rezeki. Nah, itu semua merupakan tingkatan ikhlas yang paling rendah. Tingkat ikhlas yang kedua itu ketika lo beribadah dan melakukan amal soleh dan berharap Allah membalasnya di akhirat. Misalnya, jadi ketika lo beribadah, lo beramal soleh dan lo berharap Allah membalasnya di akhirat. Misalnya, pengen dijauhkan dari api neraka, pengen dimasukkan ke surga, pengen ketemu dengan bidadari surga, pengen ketemu dengan Allah dan sebagainya. Nah, tapi ada tingkatan ikhlas yang ketiga. Ini merupakan tingkatan ikhlas yang paling rendah. Ketika lo melakukan perbuatan amal soleh, lo nggak lagi berharap Allah membalasnya di dunia dan di akhirat. Lo hanya mengharapkan keridhaan Allah. Orang yang sudah sampai tingkatan ketiga ini, dia dalam melakukan ibadahnya tidak lagi Allah berharap Allah membalasnya di dunia, tidak lagi berharap Allah membalasnya di akhirat. Tapi dia hanya mengharapkan keridhaan Allah terhadap dirinya. Orang asal Allah ridho itu lebih dari cukup baginya. Ada sebuah kisah yang unik dan kita bisa mengambil hikmah atas kisah ini. Ada kisah seorang wali Allah dari kalangan tasawuf yang bernama Syekh Abdul Aziz Az-Zabak. Nah, Syekh Abdul Aziz Az-Zabak ini merupakan seorang ulama wali Allah dan juga ahli ibadah. Suatu ketika, malaikat melihat nama Syekh Abdul Aziz Az-Zabak tertera pada lembaran kitab Lauhul Mahfuz sebagai golongan penghuni neraka. Lantas malaikat pun menemui Syekh Abdul Aziz Az-Zabak dan memberitahukan bahwa dirinya akan menjadi penghuni neraka. Wahai Abdul Aziz, untuk apa kau ibadah sampai segitunya? Sedangkan aku melihat namamu tertera pada lembaran Lauhul Mahfuz ada golongan penghuni neraka. Mau ibadah semanapun, kau tak akan masuk neraka. Malaikat tersebut. Kemudian Syekh Abdul Aziz Az-Zabak pun menjawab, hai malaikat, mau aku masuk surga atau masuk neraka itu bukan urusanku. Aku diciptakan oleh Allah ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Kepada Allah. Malaikat pun kembali ke Lauhul Mahfuz dan dilihat namanya dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi penghuni surga. Kemudian malaikat pun kembali menemui Syekh Abdul Aziz Az-Zabak dan berkata, wahai Abdul Aziz, ada kabar gembira. Namamu dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi penghuni surga. Kemudian Syekh Abdul Aziz Az-Zabak pun menjawab, alhamdulillah. Kalau pun begitu, surga dan neraka, aku tetap tidak mempunyai kewenangan untuk memilih surga dan neraka. Sebab itu haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian malaikat pun takjub dengan keikhlasan beliau dan memujinya.
Keikhlasan ilmu dalam beribadah inilah yang membuat Allah menjadikan namanya menjadi penghuni surga. Lantas, Syekh Abdul Aziz Al-Sabah pun menanyakan penyebab dia dimasukkan ke jadi golongan penghuni neraka. Syekh Abdul Aziz Al-Sabah malaikat pun memberitahukan penyebabnya. Penyebab Syekh Abdul Aziz Al-Sabah dimasukkan sebagai penghuni neraka itu ketika dia masih kecil, ketika dia sedang tertidur di kamar tidurnya, kemudian mendengar suara langkah kaki ibunya menuju kamarnya untuk memberikan sesuatu ke pasar. Tapi Syekh Zabak berpura-pura tidur supaya tidak disuruh memberikan sesuatu ke pasar. Kemudian ibunya membuka pintu kamar tidurnya, melihat dia sedang tertidur sehingga tidak jadi memberikan sesuatu ke pasar. Nah, sebab Syekh Abdul Aziz Zabak membohongi ibunya, jadi dia Allah murka dan mencantumkan namanya sebagai penghuni neraka. Kemudian mendengar hal itu, Syekh Abdul Aziz Al-Sabah meminta ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi atas perintah ini kita dapat mengambil hikmah. Tingkatan ikhlas yang paling tinggi itu hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua dapat mencapai level itu. Amin ya rabbal alamin. Saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Mohon maaf.